Ayah, ibu, musuh sudah hancur. Jiwa kalian yang ada di langit dapat beristirahat dengan tenang. Salam kepada Dewa Perang. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Sudah diselidiki dengan jelas. 6 tahun yang lalu, orang tuamu dibunuh. Meskipun dengan Xiao Chenglong, tidak ada hubungannya. Tapi dia adalah orang yang ingin menguasai warisan orang tuamu, lalu merencanakan jebakan agar kau dipenjara. Saatnya membayar utang ini. Sudah saatnya untuk menghitungnya. Ayo. Ke rumah keluarga Xiao. Hari ini adalah hari perusahaan kami terdaftar. Para hadirin yang terhormat. Tuan Besar Xiao, kamu tahu tidak? Hari ini, terjadi peristiwa besar apa? Peristiwa besar apa? Sesuatu yang besar datang ke kota ini. Aku sudah dengar tentang itu. Aku bahkan mengundang orang besar ini. Tidak mungkin, kan? Sayang, tadi saya baru dapat kabar. Orang besar itu setuju untuk datang ke pesta perayaan kita. Dia sedang dalam perjalanan. Ini benar-benar pertolongan dari langit bagi keluarga Xiao kita. Keluarga Xiao kita akan bangkit. Harus dimulai dari Xiao Chen Yuan. Masuk ke JE. Xiao Chen Yuan yang payah itu. Seharusnya sudah keluar hari ini, kan? Tapi ngomong-ngomong, keluarga Xiao kita bisa sampai seperti ini. Xiao Chen Yuan memang berperan besar. Itu yang seharusnya dia lakukan. Dia adalah orang yang dibesarkan oleh keluarga Xiao. Kamu masih punya muka datang ke sini. Kenapa aku tidak bisa datang? Dengar-dengar perusahaanmu sudah go public. Xiao Chenglong, kamu senang? Keluarga Xiao yang membesarkanmu. Kamu berusaha merencanakan sesuatu dengan kakak iparmu. Kamu ini brengsek. Masih ada muka datang ke sini hari ini. Perkara 6 tahun yang lalu. Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Xiao Chenglong, kamu benar-benar saudaraku yang baik sekali. Chen Yuan. Kakak ipar, kamu sedang apa? Chen Yuan, kakak ipar sudah suka padamu sudah lama. Kakak ipar, kamu tidak bisa seperti ini. Sayang, Xiao Chen Yuan, dia cuma seorang cegret. Dia masih ingin menjadikan saya kakak ipar. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Kamu brengsek. Ayo serang dia. Kenapa kamu harus melakukan hal seperti ini? Xiao Chen Yuan, Qi Jie gagal. Karena kamu sudah tahu, maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Perkara 6 tahun lalu. Kamu sudah menyelidikinya dengan jelas. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Sekarang keluarga Xiao kami sedang berada di puncaknya. Kamu datang ke sini hari ini. Semua orang tahu. Apa maksudnya? Kamu kan hanya ingin uang, kan? Boleh. Ayo. Jilat sepatuku sampai bersih. 1 juta di kartu ini. Ini milikmu. Kamu. Xiao Chenglong. Peristiwa 6 tahun yang lalu, aku memberi batas waktu kepadamu, dalam 1 bulan, untuk berlutut, di depan makam orang tuaku dan bertobat. Ingat. Ini adalah seluruh keluarga Xiao. Jika kamu berani tidak datang, aku akan menghancurkan keluarga Xiao. Xiao Chen Yuan, apakah kamu di JE? Dibuat bodoh oleh seseorang. Keluarga Xiao sekarang, ini bukan keluarga kecil seperti dulu. Kamu seorang KJF, ingin menghancurkan keluarga Xiao. Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Aku tidak punya banyak kesabaran, hanya memberimu waktu 1 bulan. Tentu saja, kamu bisa berkumpul, jaringan dan kekuatanmu, untuk melawan aku. Tuan Long, baru saja ada kabar. Istri Anda, Nona Chen Xiu akan menikah lagi, malam ini. Apa? Persiapkan mobil. Xiu, aku sudah kembali. Kenapa kau kembali?
Aku sudah lama melupakanmu. See you. Peristiwa 6 tahun yang lalu adalah Xiao Chenglong yang menjebakku. Kamu harus percaya padaku. Apakah kamu dijebak oleh seseorang? Sekarang itu tidak ada artinya. Kamu sudah dipenjara selama 6 tahun. Sekarang semuanya sudah berubah. See you. Kamu harus percaya padaku. Berikan aku sedikit waktu lagi. Saya akan memberimu masa depan yang indah. Masa depan. Apa yang akan kamu berikan padaku untuk masa depan? Tenang saja. Apa yang hilang dulu, akan saya rebut kembali semuanya. 1 bulan lagi. Saya akan membuat keluarga Xiao hancur. Kamu tahu mereka sekarang, seberapa kuat, kan? See you. Saya yang sekarang, bukan saya yang dulu. Dengan satu kata saja, saya bisa menghancurkan keluarga Xiao. Tidak masuk akal. Kata-kata bodoh seperti ini, siapa yang akan percaya? Apakah kamu menganggap aku bodoh? Aku tidak, aku serius. Suamiku. Aku tidak ingin dia menjadi seorang orang sampah yang hanya bisa berkata omong kosong. Karena kamu sudah kembali, maka kamu tetap suamiku, secara resmi. Aku tidak peduli dengan gosip orang luar. Aku percaya, kamu tidak bersalah. Aku janji padamu, mulai dari awal lagi. Aku pasti akan memberimu kebahagiaan. 6 tahun, akhirnya kamu kembali. Aku juga sangat merindukanmu. Chen Yuan, hari ini kakek mengadakan jamuan keluarga. Ayo ikut saya. Chen Xiu, hari ini kakek membantu mencarikan keluarga yang baik untukmu menikah lagi. Bagaimana bisa kamu membawanya ke sini? Paman kedua, suamiku sudah kembali. Aku tidak akan menikah lagi. Apa maksudmu? Dia seorang pelaku pemerkosaan. Apa kata ayahmu? Apakah kamu tidak menganggapnya serius? Berani melawan kata-kata ayahmu. Ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukku. Paman kedua, kau seharusnya tahu. Apa yang disebut menikah lagi hanya alasan untuk menjual diriku saja. Kalau memang untuk kebaikanku, kenapa tidak pernah mempertimbangkan perasaanku? Kamu. Jianbin, cepat lihatlah, di samping putri kita, ada seseorang. Apakah itu Xiao Chen Yuan? Benar-benar dia keluar ye. Apakah dia gila? Bagaimana dia bisa membawa bajingan ini ke pesta keluarga? Ayah, ibu, aku kembali, masih punya muka untuk kembali. Kau tahu berapa banyak cemoohan yang kita terima, karena dirimu? Terutama Xiu, 6 tahun ini, telah mengalami banyak penderitaan. Apakah kamu tahu? Saya tahu, selama ini, Xiu telah menanggung banyak ketidakadilan. Ke depan, saya akan memperlakukannya dengan baik, dan perlahan-lahan mengganti semuanya. Mengganti. Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi. Apa yang bisa kamu gunakan untuk menggantikan itu? Kamu akan menggantikan semuanya dengan apa yang kumiliki. HMPH. Hanya tahu bicara manis. Kamu bodoh ya? Kenapa kamu membawa orang F ini ke acara keluarga? Apakah kamu ingin aku dan ayahmu memalukan diri di acara makan malam di rumah? Iya, benar. Kalau kakekmu tahu bahwa kamu masih bersama orang seperti itu, bagaimana dia bisa memperkenalkan keluarga baik kepadamu? Mom, Dad, Chen Yuan sudah pulang. Aku tidak akan menikah lagi. Aku rasa kamu gila ya. Dia sekarang seorang LGF. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Tidak peduli pantas atau tidak, dia tetap suamiku secara sah. Aduh, lihat, benar-benar anak perempuan yang membangkang. Sungguh tidak tahu aturan. Jianbin, kita ajak tamu-tamu itu pulang dan bicara lebih banyak nanti. Jangan sampai kita malu ya. Semoga kalian makan dan minum dengan baik. Makan dan minum dengan baik ya, ayah. Ini Chen Xiu, terlalu keterlaluan. Ternyata membawa anak bernama Xiao ini, Qi JF ke sini. Benar-benar tidak menghargai kamu. Tidak tahu diuntung. Di acara ini aku tidak ingin marah. Aku tidak ingin emosi di pesta ini. Kamu pergi, pindahkan kursi keluarga ketiga. Ayo, keluarkan aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian makan saja sesuka hati. Maafkan saya. 2 tempat duduk ini. Tempat duduk di sini. Apakah kalian berdua duduk di sini? Tempat duduk di sini. Apakah ini juga tempat duduk untuk kalian berdua, kakak? Lalu, bagaimana dengan posisi duduk di jamuan keluarga kali ini? Apakah ada aturan khusus? Tentu saja ada aturan. Duduk di sini ini diputuskan berdasarkan kontribusi keluarga. Pendapatan tahunan perusahaan kalian tidak sampai 1 juta.
Masih ingin duduk di sini, tapi kami baru saja duduk di sini tadi. Tadi itu tadi. Sekarang itu sekarang. Sebenarnya ayah saya hari ini mengenalkan calon menantu yang baik untuk keluargamu. Siapa yang tahu? Kalian membawa Xiao Chenyuan itu, si LGF itu, ke sini. Memalukan sekali. Cepat pergi. Tunggu sebentar. Boleh saya tanya, kontribusi keluarga senilai 1 miliar, harus duduk di meja mana? Aku bilang, kamu duduk di L, kepalamu bisa rusak, benar kan? Berani datang ke sini, dan berbicara sembarangan. Selamat ya, Chen Jianbin. Kamu memiliki menantu yang sangat kaya, 10 miliar. Xiao Chenyuan, semua kerabat ada di sini. Apa yang kamu omongkan itu, saya benar-benar punya 10 miliar. Diamlah. Maaf. Maaf membuat kalian menunggu. Aduh. Menantu kesayangan saya, akhirnya kembali. Lihat. Semua orang menunggu kamu. Xiao Shen, jaga dirimu baik-baik. Pesawat kenapa terlambat? Di Suzhou ini, ada orang besar yang datang. Seluruh bandara ditutup. Lebih dari 8 jam loh. Siapa orang besar itu? Dia adalah Jenderal Long dari Beijing. Shen, datang. Saya dan dia sudah kenal sebelumnya. Tidak disangka, dia datang ke Suzhou kali ini. Lain kali kalau ada kesempatan, saya akan sapa dia. Biar dia jaga keluarga Chen kami. Memang pantas menjadi menantu kesayangan saya. Bahkan orang besar seperti ini juga dikenalnya. Xiao Shen. Memang masa depannya cerah. Inilah menantu keluarga Chen kami. Aduh, Siyu, lihatlah menantu dari anak kedua keluarga mereka. Betapa suksesnya dia. Hanya kamu yang menganggap sampah ini sebagai harta. Ayah, jangan ngomong lagi. Aku tidak suka membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan dia. Orang seperti ini demi gengsi. Kamu bisa ngomong apa saja ya? Maksudmu apa? Kamu bilang kenal dengan Long Shuai dari Beijing. Lalu, kenapa aku tidak kenal kamu? Lalu, dari kata-katamu, maksudnya, kamu itu Long Shuai dari Beijing ya? Betul. Saya adalah Long Shuai dari Beijing. Bukankah ini Sekretaris Wu? Bagaimana Anda bisa datang? Ini adalah kakek. Ini adalah Sekretaris Wu dari kota kita. Sekretaris Wu. Sekretaris Wu. Sungguh. Tamu terhormat yang datang. Cepat, atur tempat duduk untuk Sekretaris Wu. Tempat duduk tidak perlu. Kirimkan 10 undangan untuk makan malam kepada keluarga Chen. Ah, ini, aku bukan. Hanya membeli 2 undangan saja. Xiao Shen benar-benar menantu perempuan dari keluarga Chen kami. Hanya dengan 1 telepon, langsung membuat sekretaris kepala. Mengantarkan 10 undangan. Itu. Kakek. Kuota untuk makan malam. Tidak terlalu banyak. Hanya ada 10 undangan. Itu sudah cukup hebat. Kakek. Mari saya hormati Anda. Kakek. 10 undangan ini. Silakan Anda yang membagikan. Baik. Baik. Keluarga Chen kita. Semua orang kebagian. Semua pergi untuk menambah wawasan. Terima kasih, tua ayah. Jianbin, kali ini, tidak ada undangan untuk keluarga kamu. Ya, undangan ini, kenapa tidak ada untuk keluarga kami? Kalian punya kualifikasi apa? Untuk mendapatkan undangan ini, apa yang sudah kalian lakukan untuk keluarga? Untuk berkontribusi? Iya, pikirannya terlalu indah. Orang sampah seperti kamu. Masih ingin undangan? Kontribusi. Undangan-undangan ini sebenarnya, dikirimkan karena muka saya. Baru diberikan. Bolehkah kamu tunjukkan wajahmu? Undangan ini jelas-jelas berasal dari menantu kami, yang diperoleh melalui hubungan Jiang Shen. Kamu siapa? Berani merebut prestasi saya, Chen Jianbin. Kamu ini menantu bodoh, jangan bawa lagi ke sini. Saya tidak bisa menanggung malu ini. Kamu ikut aku keluar. Xiao Chenyuan, bisakah kamu tidak membuat saya malu lagi? Saya sudah tidak bisa tahan lagi. See you.
Apakah kamu ingin ikut makan malam? Siapa yang tidak ingin pergi? Apakah kamu melihat tatapan orang tua, tapi tetap ingin pergi? Lalu apa yang bisa kita lakukan? Bisakah kamu mendapatkan tiketnya? Bisa. Cukup. Xiao Chen Yuan, kamu benar-benar sangat mengecewakan saya. See you. Percayalah padaku sekali lagi. Kemarin kamu dan kakek berbicara besar, bilang pasti akan menghadiri pesta. Sekarang bagaimana bisa hadir? Waktunya sudah tiba. Panggil orang tua, ayo pergi. Kalian benar-benar berani datang ya? Di mana undangan kalian? Tunjukkan pada saya, karena sekarang ini sangat mudah mendapatkan barang palsu. Jangan disembunyikan lagi. Tempat semewah ini. Orang bodoh dan anjing. Tidak diizinkan masuk. Jian Bin. Mana undangan kalian? Keluarkan. Ayah. Kenapa? Apa yang saya katakan tidak ada artinya. Keluarkan. Ayah, saya tidak punya undangan. Xiao Chen Yuan yang membawa kami ke sini. Keluarga Chen kami, kenapa ada orang seperti kamu, benda bodoh? Masih ingin ikut perjamuan? Aku beritahu kamu, kalian seumur hidup, jangan berharap bisa masuk. Ayah. Ayo kita masuk cepat, jangan biarkan mereka satu keluarga, itu mempengaruhi suasana hati kami. Ayo pergi, kakek. Halo. Kalian sudah dibatalkan kualifikasinya, dilarang masuk. Kalian sudah dibatalkan kualifikasinya, dilarang masuk. Apa? Tidak mungkin. Apakah kamu salah lihat? Ini adalah undangan yang dikirim langsung oleh Sekretaris Jenderal Wu. Saya sarankan kamu, segera biarkan saya masuk. Jika tidak, kelilingi saja. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Tadi saya sudah memberitahu kamu, kalian sudah dibatasi untuk masuk. Kamu memaksa aku untuk turun tangan. Aku ini teman, bos kalian loh. Coba saja kalau berani bergerak. Pergi. Ternyata kamu benar juga, mereka juga nggak bisa masuk. Sekarang giliran kita yang masuk. Kamu tidak takut, S. Bahkan Jiang Shen saja tidak bisa masuk. Kami bisa masuk. Iya, kami bahkan tidak punya izin. Bukankah kamu bilang, beri aku satu kesempatan lagi. Bagaimana bisa tahu tanpa mencoba? Ayo pergi. Tuan Perwira, mereka memang orang Chen, tapi dengan kami, tidak ada hubungan. Benar. Tuan Perwira, dia tidak ada hubungan dengan keluarga Chen kami. Jangan sekali-kali menyalahkan keluarga Chen kami. Tuan Xiao, Nona Chen, kalian berempat adalah tamu yang paling terhormat, tidak memerlukan undangan. Silakan masuk. Mereka malah masuk. Ini bodoh dan anjing, kalian tidak diperbolehkan masuk. Kamu pergi. Ini bukan Chen Xiu, Nona Chen. Ya, bagaimana kamu bisa berhak hadir di acara seperti ini? Ini suamimu yang itu. KJF? Ya, kamu harus jaga dia baik-baik. Jangan sampai malu di sini. Di sini loh, jangan sampai menyinggung orang besar lagi. Jangan sampai dia dipenjara selama 2 atau 30 tahun. Lahan air ini jangan sampai kering. See you. Tadi orang bodoh itu siapa? Tidak ada apa-apa. Ayo kita lanjutkan. Kapten Liu, mereka ini. Tuan Lin, ini dia. Apakah ini penjahat yang kamu maksud? Betul sekali, dialah. Dia baru saja dibebaskan dari penjara. Dia adalah seorang kriminal. Bagaimana dia bisa memiliki hak untuk menghadiri acara seperti ini? Saya curiga tujuan mereka untuk datang ke sini tidak murni. Kapten Liu, bagaimana menurutmu tentang acara besar ini? Kalau ada masalah lagi, Kapten Liu, apakah Anda bisa menanggungnya? Tolong tunjukkan undangan kalian. Segera tunjukkan surat undangannya. Kami tidak memiliki surat undangan. Segera tunjukkan surat undangannya. Kami tidak memiliki surat undangan. Kapten Liu, apakah kamu mendengarnya? Pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka. Ambil semuanya untukku. Berhenti. Kami dari pintu masuk utama, masuk secara terbuka. Kenapa kamu mengatakan kita punya masalah?
Tidak mungkin. Orang yang datang ke sini harus memiliki undangan. Meskipun itu adalah Long Shuai, jika dia datang langsung, dia juga harus menunjukkan undangan. Bawa mereka semua pergi. Siapa yang bilang kepada kalian, tanpa undangan, tidak bisa masuk? Tidak apa-apa. Tanya saja kepada atasannya, apakah Xiao Chen Yuan bisa masuk tanpa undangan, atau tidak? Orang ini, apakah otaknya rusak? Mengira dia siapa? Nah, saya harus tanya, apakah kamu mengenalku? Saya tahu sekarang. Bagaimana, Kapten Liu, apakah itu, Panglima Long, apakah dia menyuruhmu menghancurkannya? Seret dia keluar, beri makan anjing. Bagaimana, Kapten Liu, apakah itu Panglima Long, memintamu untuk mencincangnya? Seret dia keluar, beri makan anjing. Kapten Liu. Kenapa? Kamu pengecut. Nona Chen. Mereka adalah tamu kehormatan pesta. Kau berani memanfaatkan aku, membalas dendam pribadi. Panggil orang, seret dia keluar. Kapten Liu. Tuan Xiao, Nona Chen. Mohon maaf atas segala kesalahan. Harap dimaklumi. Chen Yuan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sangat sederhana. Kami masuk secara sah. Tidak ada masalah sama sekali. Lalu mengapa Lin ke itu? Lin ke memanfaatkan urusan pribadi orang lain, mengganggu ketertiban pesta. Kalau Panglima Long tahu, siapa yang akan menanggung akibatnya? Ayo kita pergi. Jian Bin, kamu lihat, setiap orang membawa hadiah. Hanya kita yang tidak membawa hadiah. Ini tidak terlalu baik, kan, Ayah, Ibu? Siyu, kalian tidak perlu khawatir. Mungkin Long Shuai memiliki set ini, tidak peduli suka atau tidak, tapi ini adalah etika dasar loh. Kalian lihat kan, masih ada yang tidak membawa hadiah. Mereka tidak paham aturan. Menganggap ini sepele. Perkenalkan, saya, kode nama King Yu, bertugas di distrik timur. Jabatan, prajurit dewa tingkat 1, Jenderal Long, pengawal naga pertama. Jenderal Long ini, sungguh menakutkan. Ya, seorang pengawal naga wanita ini benar-benar dewa perang tingkat tinggi. Kita sebaiknya membawa hadiah, kalau-kalau mereka. Bagaimana? Ya, dewa perang Senyu, permisi, kapan Jenderal Long akan tiba? Dia sudah tiba di lokasi, hanya saja dia orang yang rendah hati. Mari kita jangan buat keributan. Pesta hari ini akan saya pimpin. Jika kalian ada pertanyaan, bisa cari saya. Kalian tidak perlu mencari lagi. Setiap perkataan dan tindakan kalian, Komandan Long sudah melihatnya. Ini jelas-jelas sebuah isyarat. Sen Wanshan dari Sucheng, memberikan 2 butir mutiara malam, kepada Panglima Naga, kamar dagang Sucheng Changking, mengirimkan 2 akar ginseng salju, berusia 100 tahun kepada Panglima Naga di utara. Apa maksud kalian? Apakah kalian sedang menghina naga komandan? Tidak, kami sama sekali tidak ada maksud seperti itu. Tolong tenanglah, pengawal naga hijau. Kami mengerti kesalahan kami tadi. Siapa yang belum memberikan hadiah? Ayah, cepat angkat tangan, hal baik datang. Siyu, kamu percayakan aku, cepat angkat tangan, tidak berani, cepat sedikit. Angkat lebih tinggi. Bagus sekali. Hanya kalian di sini, yang benar-benar menghormati Kapten Long. Aku akan mengingat kalian, percayalah, semuanya ini, Kapten Long juga melihat semuanya. Ya ampun. Ternyata ini benar. Malam ini, beri aku toas. Orang-orang besar dari berbagai bidang. Apa yang kamu banggakan, itu kan karena berkat anak perempuan kita. Ini anak perempuan kita. Kebetulan baik, Ibu. Semua ini harus berterima kasih kepada Chen Yuan. Dia yang menebak bahwa Kapten Long tidak suka memberi hadiah, dan dia juga yang membuatku mengangkat tangan. Kalau tidak, aku tidak berani. Benar,
Benar, benar. Kalau bukan karena dia, kita malam ini bisa ikut makan malam. Tidak pernah terpikirkan. Ayah, ibu, jangan bicara begitu. Cuma keberuntungan saja. Halo, Pak. Besok, ya, kamu dan Suyu, kalian tidak perlu pergi ke kantor lagi. Kalian, sungguh mengecewakan saya. Kamu dan Si, tidak perlu pergi ke kantor lagi. Kalian, sungguh mengecewakan saya. Ayah, aku, selain itu, perusahaan cabang kalian, berhutang pada perusahaan induk, 2 juta untuk biaya operasional. Jika tidak dibayar dalam waktu dekat, perusahaan induk akan menarik kembali hak operasional kalian. Kalian, berhati-hatilah. Ayahnya. Chen Yuan, bagaimana ini? Cabangnya sudah ditutup. Jangan panik, ada aku. Aku akan membuat mereka menyesal. King Yu, atur semuanya untukku. Jika kita menekan keluarga yang ketiga ini, apakah akan ada masalah? Orang itu, Xiao Chen Yuan, apakah dia punya latar belakang? Tenang saja, kakek. Saya sudah menyelidiki dengan jelas tentang Xiao Chen Yuan ini. Dia tidak memiliki latar belakang apapun. Yang lebih lucu lagi, kemarin malam, mereka di pesta, bahkan berpikir mengambil kesempatan tanpa usaha. Sungguh memalukan. Kata Jia Long Shuai, dia tidak suka memberi hadiah, hanya keluarga mereka yang benar-benar menganggapnya serius. Berani merendahkan wajahku. Jika tidak mengambil alih perusahaan ini, dia tidak akan tahu siapa yang sebenarnya, yang memutuskan di keluarga Chen ini. Benar sekali. Mereka sekeluarga itu ibarat ular berbisa. Mereka berani melawan. Ini benar-benar nekat sekali. Xiao Shen, kedepannya, keluarga Chen kita akan bergantung padamu. Oh iya, besok. Ada proyek di sebelah barat kota yang akan diikutkan tender. Keluarga kita sudah mengirimkan dokumen, tapi tidak memenuhi syarat untuk dipilih. Kamu punya banyak koneksi. Proyek ini tergantung padamu. Tenang saja, kakek, serahkan padaku. Kami dari keluarga Chen diundang untuk ikut lelang proyek. Baik-baik saja, kami akan tiba tepat waktu. Keluarga Chen kami diundang untuk berpartisipasi dalam tender proyek. Baik-baik saja, kami akan tiba tepat waktu. Keluarga kami memiliki kualifikasi tender. Cepat. Sebelumnya, siapa yang bertanggung jawab untuk tender proyek ini? Ayah adalah Chen Xiu. Dia membuat rencana dengan sangat detail. Namun dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa ikut tender? Chen Xiu. Ada rencana yang rinci. Itu. Setelah mendapatkan rencana, bukankah kita bisa mengikuti tender proyek? Bagaimana dengan Chen Li di rumahmu? Suruh dia cepat ambilkan rencana itu. Kamu datang untuk apa? Masih ada orang yang tinggal di rumah sekecil ini. Apakah ini 100 meter persegi? Kamu datang ke sini untuk apa? Kakek menyuruhku datang untuk mengambil rencana proyek di bagian barat kota. Ada undangan di atas. Kami pergi untuk lelang. Tidak bisa. Rencana itu saya yang buat. Kalian yang ingin lelang, silakan lakukan sendiri. Apalagi, saya sudah dipecat. Tidak diberi kesempatan? Ya, baik-baik saja. Sangat baik. Katakan pada kakekmu. See you. Ada apa denganmu? Kenapa kamu tidak menyerahkan rencana itu? Sebagai kakekmu, apa yang aku katakan sudah tidak berguna. Jika kamu sudah memecatku, mengapa masih perlu rencana saya? Saya tidak setuju. Baiklah. Jika kamu tidak menyerahkan rencana tersebut, saya akan mengusirmu dari rumah. Selamanya, kalian bukan lagi orang Chen di keluarga ini. Rencana ada padaku. Ini untukmu. Ini baru benar. Tidak boleh. See you, jangan pergi. Dengan apa kamu menyerahkan rencana saya? Apakah kamu tahu, itu adalah hasil dari usaha saya sepanjang tahun. Dengan apa kamu mengambil keputusan untuk saya? Kenapa kamu jadi begitu lemah? See you. Kamu harus percaya padaku. Kakek pasti akan datang. Aku mohon kamu kembali. Bagaimana mungkin?
Siyu. Kapan aku pernah membuatmu kecewa? Tuan He. Tuan Wang juga ada. Chen Li. Kami berdua, tapi harus sangat hati-hati, jangan sampai menyinggung mereka. Mereka semua itu orang berpengaruh. Baiklah, baiklah. Silakan masuk. Direktur Wang. Keluarga Chen. Benar, benar. Direktur Wang. Ini adalah rencana proyek kami. Silakan dilihat. Mengapa Nona Chen Xiu tidak datang? Saya tidak ingin menyembunyikan dari Anda. Chen Xiu sudah dipecat oleh perusahaan. Sekarang dia tidak lagi berada di bawah grup Chen. Namun proyek ini sekarang sedang kami tangani. Tenang saja, soal itu dipecat. Baiklah. Kalian juga kembali saja. Keluarga Chen tidak punya hak untuk bersaing dalam pengembangan proyek ini. Itu, Kepala Wang. Kenapa ya? Sebenarnya, saya akan memberitahumu, proyek ini kami di dalam perusahaan sudah menetapkan sementara untuk Tuan Chen Xiu, perusahaan Huating. Karena Tuan Chen, dia sudah dipecat, maka kita hanya bisa memilih opsi lain, Direktur Wang. Meski Chen Xiu sudah dipecat, perusahaan Huating sudah kami ambil alih. Karena kamu memilih Huating, itulah yang kami pilih. Ini adalah beberapa prosedur yang kami ambil, lihatlah. Saya bilang kamu tidak mengerti bahasa manusia? Ya, yang kami butuhkan adalah Chen Xiu membawa rencana proyek ke sini. Proyek ini, kami hanya memberikan izin kepada Chen Xiu. Wanita ini, Chen Xiu, apa yang sebenarnya dia lakukan, sehingga proyek sebesar ini diberikan padanya. Tidak heran keluarga Chen tiba-tiba menerima telepon tentang tender proyek. Ternyata semua karena Chen Xiu. Pergi, kembali dulu. Apa? Haruslah Chen Xiu yang pergi. Iya. Sebenarnya proyek ini sudah ditentukan untuk perusahaan Huating, tapi harus Chen Xiu yang langsung pergi. Orang lain tidak bisa. Dan mereka juga mengatakan, sebelum jam 8 pagi besok, jika tidak bertemu Chen Xiu, maka orang itu akan segera diganti. Kalau begitu, cepat cari Chen Xiu, kembalikan jabatannya dulu. Ambil proyek ini dulu, ambil alih ini dulu, baik. Teleponnya dimatikan. Siapa yang punya nomor telepon Xiao Chen Yuan? Dia pasti bersama Chen Xiu, kan? Kami tidak tahu ini. Kalau begitu, lakukan sesuatu. Sebelum besok pagi, harus selesai masalah ini. Jika proyek ini berhasil kami dapatkan, keluarga Chen kami akan meningkat 10 kali lipat. Sangat cukup. Mengerti, kakek? Pergi, pergi. Pergi. Kami telah mencari ke seluruh kota, itu karena tidak ditemukan. Chen Xiu, jangan-jangan dia melarikan diri. Ini semua ide kamu. Kenapa kamu menarik kembali perusahaannya? Sekarang, tidak bisa menemukan Chen Xiu, kita setidaknya rugi 10 miliar. Ayah, aku tahu apa, Chen Xiu ini kuncinya. Kalau hal ini gagal, perusahaanmu juga jangan harap bisa dapat. Kamu itu payah sekali, gagal terus-menerus. Ayah, jangan terburu-buru. Mungkin ponselnya kehabisan baterai. Mari tunggu sebentar lagi. Apa kamu mengira aku bodoh? Halo, pengguna yang Anda hubungi, saat ini tidak dapat dijangkau, juga sedang dimatikan. Saya coba lagi. Chen Yongsheng. Telepon larut malam. Kamu gila ya? Xiu ada? Suruh dia angkat telepon. Cuma bilang padanya, ada urusan yang perlu saya bicarakan dengannya. Xiu sedang tidak bisa menerima telepon. Ada apa? Katakan saja padaku. Lihat sebelumnya, kami telah menarik kembali Huating dan memberhentikannya. Itu adalah sebuah salah paham. Sekarang bagaimana? Kami telah membuat keputusan, ingin membawanya kembali. Huating, terus biarkan dia memimpin. Posisi G dipulihkan. Tidak perlu. Xiu sudah punya pekerjaan baru, tidak perlu. Halo. Barang sampah ini, berani menutup telepon saya. Barang yang tak berguna, coba lagi. Saya akan coba. Chen Yuan, sebelumnya kami tahu, itu tidak baik untukmu.
Katakan padaku di mana kalian tinggal. Kami akan menjemputmu langsung. Kalian sedang bermain ya, membuat si Yu jadi alat. Selama si Yu kembali, syarat apapun kalian bisa ajukan. Baiklah, biarkan si Yu kembali. Biarkan kakek yang datang untuk mengundangnya secara pribadi. Ini. Kamu harus pergi untuk menjemputnya sendiri. Kamu ingin aku yang menjemputnya? Tidak mungkin. Apakah kamu gila? Kamu bahkan meminta kakek untuk datang menjemput saya. Kalau tidak, lebih baik kita pulang saja sendiri. Jangan terburu-buru. Kakek setuju untuk pergi menjemput. Berikan alamatnya padaku. See you. Masuk mobil. Kakek datang menjemputmu. See you. Taman Ekologi Barat Kota. Proyek tender itu. Kamu yang bertanggung jawab. Sekarang, kesempatan datang. Kakek percaya padamu. Pasti bisa menang. Keluarga Chen kami. Semua bergantung padamu. Omong-omong, tentang hal sebelumnya, kakek minta maaf padamu. Kamu harus mengutamakan kepentingan besar, ya. Kakek, tenang saja, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan proyek ini. Baik, 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 naiklah ke mobil. Nona Chen, kalian sudah datang, segera duduk. Nona Chen, Anda dan tuan ini, minum apa? Teh saya, berikan dia secangkir kopi. Satu cangkir teh, satu cangkir kopi, cepat sedikit. Terima kasih, Nona Chen. Selamat pagi, Direktur Ruang. Nama saya Chen Xiu. Ini adalah rencana saya. Mohon diperiksa. Kemampuan Nona Chen. Kami semua sudah melihatnya dengan jelas. Tidak perlu melihat rencana ini lagi. Kami percaya pada kemampuanmu. Tidak perlu melihat rencana ini lagi. Kami percaya pada kemampuanmu. Lihatlah dengan serius. Ternyata kami tidak salah. Proposal dari Nona Chen ini sangat sempurna. Kami memberikan nilai 95. Artinya, pilih kami. Tentu saja, kami telah menerima sebanyak 33 perusahaan. Dokumen tender, skor tertinggi milik Nona Chen. Kami telah memeriksa kemampuan perusahaan Huating, dan mereka benar-benar mampu untuk menangani ini. Bagus sekali. Terima kasih. Yang seharusnya dilakukan. Ayo pergi. See you. Bagaimana dengan urusan yang dikerjakan? Kakek sudah memilih awal. Nilai saya yang tertinggi, 95 poin. Sekarang proyek ini sudah diputuskan. Saya yang bertanggung jawab untuk mengembangkan. Sekarang tinggal menyelesaikan proses terakhir saja. Baiklah. See you. Kamu adalah kebanggaan kakek. Kamu ini, dia adalah pahlawan besar dari keluarga Chen kita. Hanya menjalani prosedur. Jadi, maksudnya, 3 hari lagi. Tinggal tanda tangan kontrak saja. See you. Hari ini, kamu sudah bekerja keras. Saya akan mengirim orang untuk mengantarkan kalian kembali. Beristirahat dengan baik. Baiklah, baiklah, kakek. Apakah kamu benar-benar siap untuk mengambil proyek senilai 1 miliar ini? Apakah sepenuhnya diserahkan kepada Chen Xiu untuk mengurusnya? Saya khawatir Xiao Chen Yuan memiliki ambisi tersembunyi. Pada akhirnya, proyek ini bisa saja tidak ada kaitannya sama sekali dengan kita. Sekarang, proyek ini sudah dipastikan menjadi milik kita. Hanya perlu 3 hari lagi untuk menandatangani kontraknya. Sekarang, nilai Chen Xiu sudah habis digunakan.
Serahkan padanya, memang benar, memboroskan sumber daya. Begitu. 3 hari lagi, kamu dan Chen Li pergi untuk menandatangani kontrak. Nanti, saya akan memberi Siyu posisi kosong, dan itu sudah cukup. Tidak salah kalau dibilang, semakin tua semakin hebat. Kakek, langkah Anda ini sungguh luar biasa. Kalian benar-benar mendapat proyek senilai 10 miliar itu. Tapi, lebih banyak daripada perusahaan Chen Jiaqiang. Begitu banyak. Bagaimana proyek ini bisa jatuh ke tangan kita? Iya, benar. Mengapa harus menunjuk saya untuk menandatangani? Chen Yuan, apakah kamu telah melakukan sesuatu? Mengapa semua yang kamu katakan terjadi? Siyu, apa kamu sudah lupa, setelah kita menghadiri jamuan terakhir, apa yang dikatakan oleh pengawal King Yulong? Ternyata itu maksud dari pengawal King Yulong. Seorang tokoh besar memang, janji itu sangat berharga. Saya kira saat itu, King Yulongwei hanya sekadar omong kosong. Keluarga kita kali ini, akhirnya bisa keluar dari kesulitan. Kyuju, segera masak satu meja makanan. Keluarga kita semua, rayakan dengan baik. Baik, saya akan masak sekarang. Kalian duduk saja, jangan terburu-buru, pergi bekerja saja, tetap di samping saya. Saya akan bantu kamu. Chen Yuan, sudah siap? Kita akan berangkat. Ada apa, kakek? Saya akan berangkat segera. Sudah tanda tangan kontraknya. Kamu tidak perlu pergi. Xiao Shen dan Chen Li sudah mewakilimu untuk pergi. Masalah proyek, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tenang saja, bekerja di Huating saja. Ada apa? Kakek bilang. Masalah proyek tidak ada hubungannya dengan saya. Sudah ada wakil. Dia pergi untuk menandatangani atas namaku. Penyu lama ini. Perhitungannya benar-benar jitu. Siyu, tenang saja. Proyek ini milikmu. Tidak ada yang bisa merebutnya. Tidak perlu melihat rencana ini lagi. Kami percaya dengan kemampuanmu. Lihatlah dengan seksama. Kami benar-benar tidak salah lihat. Rencana dari Nona Chen ini sangat sempurna. Kami beri nilai 95. Itu berarti, pilih kami. Tentu saja, kami menerima total 33 dokumen tender. Dokumen ini milik Nona Chen, mendapatkan nilai tertinggi. Kami telah menilai kemampuan perusahaan Huating, dan mereka sepenuhnya mampu. Sangat bagus. Terima kasih. Harus dilakukan. Ayo pergi. Siyu, bagaimana dengan urusannya? Kakek sudah lolos seleksi awal. Nilai saya yang tertinggi, 95 poin. Sekarang proyek ini sudah ditetapkan. Saya yang akan bertanggung jawab untuk pengembangannya. Sekarang hanya perlu menyelesaikan proses terakhir, dan selesai. Baiklah. Siyu, kamu adalah kebanggaan kakek. Kamu ya, adalah pahlawan besar keluarga Chen kami. Prosesnya sudah selesai, jadi maksudnya, 3 hari lagi. Tinggal tanda tangan kontrak saja. Siyu, hari ini, kamu benar-benar sudah bekerja keras. Saya sih, akan menyuruh orang, mengantar kalian pulang. Istirahatlah yang baik, oke? Baik, kakek. Apakah kamu benar-benar siap untuk menyerahkan proyek senilai 1 miliar ini sepenuhnya kepada Chen Siyu untuk bertanggung jawab? Saya khawatir Xiao Chen Yuan memiliki niat jahat, dan pada akhirnya, proyek ini bisa berisiko. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan kami. Sekarang sudah tidak ada lagi. Sekarang, proyek ini sudah dipastikan menjadi milik kami. Cukup tanda tangani kontrak, 3 hari lagi. Sekarang, nilai Chen Siyu sudah habis. Proyek senilai 10 miliar ini diberikan padanya, memang merupakan pemborosan sumber daya. Begitu. 3 hari kemudian, kamu dan Chen Li pergi menandatangani kontrak. Nanti, saya akan memberikan posisi fiktif untuk Siyu. Dan itu sudah cukup. Tak heran kalau orang tua lebih bijaksana. Kakek, gerakan Anda ini hebat sekali. Kenapa kalian di sini? Di mana Nona Chen Siyu?
Begini ceritanya. Siyu, tiba-tiba ada urusan, hal-hal lain. Jadi, mereka mendelegasikan kami untuk datang menandatangani direktur uang. Hasil tender sudah diumumkan, ditetapkan untuk perusahaan kami. Siapa yang akan menandatangani ini? Bukankah itu semua sama saja? Lalu kamu yang menandatangani namanya, atau kamu yang menandatangani nama kalian berdua? Anda mungkin kurang paham. Grup Chen kami, meskipun memiliki banyak cabang, tapi Chen Tua adalah ketua dewan. Dia memiliki semua cabang perusahaan, kepemilikan mayoritas mutlak. Jadi, proyek kali ini cukup tanda tangani nama Tuan Chen. Sudah cukup, tentu saja. Ini juga sudah disetujui oleh Sihyu. Yang kami tunjuk adalah Chen Sihyu. Siapa Tuan Chen itu? Saya tidak mengenalnya. Namun, karena kamu bilang, Nona Chen Sihyu setuju, saya akan telepon dia, asalkan dia setuju. Saya tidak ada masalah. Nona Chen, permisi, apakah Anda memungkinkan orang lain untuk mewakili Anda dalam menandatangani kontrak, dan harus menandatangani dengan nama Tuan Chen? Saya setuju. Siapa yang setuju? Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bahkan tidak menelepon satu kali pun. Yang paling parah, kalau begitu proyek ini kita tinggalkan saja. Yang mau mengerjakan, silakan. Saya beritahu kalian, proyek ini harus diselesaikan oleh Nona Chen Sihyu. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Saya lihat kalian berdua, sepertinya tidak menganggap kata-kata saya serius. Tuan Ren, tolong tenangkan diri Anda. Kami sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Namun kami juga tidak berani. Saya akan memberikan kalian kesempatan terakhir, jam 3 sore. Bawa Miss Chen Sihyu kemari untuk tanda tangan kontrak. Jika tidak bisa melakukannya, saya akan segera mengganti orang. Kamu hanya baru keluar dari JE, seorang F. Perbedaan antara dirimu dan Sihyu hanya akan semakin besar ke depannya. Iya. Kamu seharian tidak melakukan apa-apa, tidak punya pekerjaan yang layak. Apa kamu pantas untuk putriku? Lagi pula, jika nanti kamu menjadi suami Sihyu kita, maka Sihyu saya, dia pasti sangat malu. Kami akan mencari kesempatan yang tepat untuk membicarakan hal ini dengan Sihyu, agar kalian bercerai. Ini akan baik untukmu dan untuk Sihyu. Semua akan lebih baik. Persiapkan dirimu terlebih dahulu. Ayah ibu, kalian ini mau menghancurkan jembatan setelah menyeberang. Apa maksudnya menghancurkan jembatan setelah menyeberang? Kamu benar-benar berpikir, proyek ini, kamu yang dapatkan, kamu hanya berada di tengah-tengahnya. Aku sedikit ikut campur. Betul kan? Proyek ini berhasil sepenuhnya karena kemampuan kita, Sihyu. Jujur saja, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Tahukah kamu? Kalian tenang saja. Saya sudah bersumpah, saya akan membuat Sihyu menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Apa yang kamu miliki untuk memberikan kebahagiaan kepada Sihyu? Sekarang kamu bahkan tidak punya rumah. Dulu sih, kamu masih punya sebuah villa. Aku sih percaya. Tapi sekarang, kamu tidak punya apa-apa. Orang miskin. Bahkan tinggal di rumah kita. Kamu memalukan sekali. Sungguh. Kamu tetap saja pergi tinggal beberapa hari di luar. Iya, aku tidak ingin bertemu denganmu. Iya. Sihyu akhir-akhir ini sangat sibuk dengan pekerjaannya. Kamu di depannya, dia mudah teralihkan perhatiannya. Ayo pergi. Karena kalian tidak ingin bertemu denganku, aku akan pindah keluar dulu. Kepada Jenderal Long. Jianbin, sepertinya saya melihat Xiao Chen Yuan naik mobil mewah, benar-benar mobil mewah. Orang yang bisa naik mobil mewah ini pasti seorang tokoh besar. Saya hanya merasa bayangannya sedikit mirip dia saja. Memang bisa dipikirkan, bagaimana mungkin Xiao Chen Yuan bisa naik mobil mewah seperti ini? Bagaimana mungkin Xiao Chen Yuan bisa naik mobil mewah seperti ini? Chen Yuan. Ayah. Ibu, di mana Chen Yuan? Sihyu sudah kembali. Duduk, cepat duduk. Mungkin dia pergi mencari pekerjaan. Kalau begitu, saya akan telepon dia sekarang. Telepon. Sihyu. Letakkan di pekerjaan, di tempat Xiao Chen Yuan. Kamu harus sedikit lebih santai. Aku sudah bicara dengan ibumu. Kedepannya biarkan dia jarang datang ke rumah kita. Sihyu. Identitasmu sekarang sudah berbeda di masa depan kamu. Tapi untuk menjadi orang besar, kamu tidak bisa membiarkan Xiao Chen Yuan menjadi batu penghalang
di jalan hidupmu, mengerti? Ibu, ayah, kalian mengatakan hal ini. Apakah kalian masih punya hati nurani? Jika bukan karena Xiao Chen Yuan yang memberikan kita undangan untuk acara tersebut, kita tidak akan punya kesempatan untuk merebut proyek ini. Memang, dia memainkan peran tertentu, tapi pada akhirnya orang lain yang aku perhatikan adalah dirimu. Aku memperhatikan kemampuanmu. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mengerti? Chen Yuan akan membantu aku. Kemampuannya tidak diragukan lagi. Anakku yang bodoh. Kamu bilang kamu membesarkan seorang. Apa gunanya pria yang hanya bergantung pada wanita? Sekarang dia sudah tidak layak untukmu. Jika kamu ingin bersamanya, itu juga bisa. Status dan kedudukannya harus setara dengan milikmu. Barulah kami akan setuju. Aku tidak peduli apa yang kalian katakan. Sekarang juga, aku harus menemukannya. Kau memang ada di sini. Kau masih ingat? 6 tahun lalu aku di sini, melamarmu. Tentu saja ingat, adegan itu, saya tidak akan pernah melupakan seumur hidup saya. Apakah orang tua kamu mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar? Kata-kata mereka, jangan kamu pikirkan terlalu dalam, aku percaya padamu, kamu hanya butuh waktu. Aku tidak bisa tanpamu. See you. Apakah kamu percaya padaku? Aku pasti bisa mendapatkan investasi. Tentang dana ini, kamu tidak perlu khawatir. Semua urusan sudah aku atur. Aku percaya padamu. Kamu tidak pernah membuatku kecewa. Panglima Long memanggilku. Apa yang perlu aku lakukan? Hubungi perusahaan-perusahaan ini untuk saya. Hari ini adalah hari terakhir peluncuran proyek. Dana sampai sekarang belum ada kepastian. Ayo kita coba minta tolong pada kakekmu. Masih ada waktu. Jika tidak, semuanya akan berakhir. Chen Yuan berkata, dia punya cara. Kita tunggu sebentar lagi. Apa cara yang dia punya? Dia baru saja keluar dari JE sebagai orang F. Di mana dia bisa mendapatkan investasi? Kalau dia bisa mendapatkannya, masih harus menunggu sampai sekarang. Iya. Kalau bukan karena dia membuat masalah, proyek sudah berjalan. Sekarang kita langsung pergi cari tuan tua. Ini kan tamu langka, kenapa kalian datang? Saat kami pergi hari itu. Betapa sombongnya. Ayah, kami sudah memutuskan, kami akan tanda tangani kontrak ini. Tanda tangan boleh, tapi harus ada perubahan. Laba, kan, kami 95%, sisanya. Untuk kalian. Bukankah sebelumnya sudah disepakati, 95%, kemarin adalah kemarin, hari ini adalah hari ini. Apakah kalian semua tidak mengerti hal ini? Kalau suka, tanda tangan saja kontraknya, kalau tidak mau tanda tangan. Ya sudah, tinggalkan saja. Oke, kami tidak akan tanda tangan, tinggal proyek ini saja. Tidak jadi, tidak ada yang bisa mendapatkan uang itu. Tidak, nak, meskipun kita hanya mengambil sedikit, itu tetap 50 juta. Benar, nak, ayo. Tidak bisa tanda tangan. Waktu belum tiba. Tanda tangan apa? Xiao Chen Yuan, kamu ini pemicu masalah. Kenapa kamu datang lagi? 50 juta? Kamu tidak akan mendapatkannya. Apa kamu tidak ingin? Kami semua mendapatkannya. Apakah kamu ingin menandatangani? Atau percaya padaku? Aku percaya padamu. Kamu percaya padanya. Apa gunanya dia? Jika bukan karena dia waktu itu, keluarga kami bisa menjadi seperti sekarang ini. Bagaimana saya melahirkanmu, anak perempuan yang tidak tahu diri ini? Sedang apa sih yang tidak tahu diri itu kamu? Kamu. Penanggung jawab perusahaan investasi Hong Yuan. Penanggung jawab perusahaan investasi Wanxiang. Ini bagaimana bisa datang semua ya? Beberapa bos. Kalian tiba-tiba berkunjung ya? Halo Nona Chen. Saya dari perusahaan Hong Yuan. Direktur Wu Yi. Halo Nona Chen. Saya dari perusahaan Tianlun. Likin. Wanxiang de Wan Chenggong. Kamu. Halo. Nona Chen, kamu tidak perlu khawatir. Kami semua di sini untuk mendiskusikan investasi. Perusahaan Hong Yuan, saya bersedia memberikan 1 miliar untuk kerjasama dengan pihak Anda. Wanxiang bersedia menginvestasikan 2 miliar. Kami, Tianlun Investasi, 3 miliar. See you. Mereka semua datang untuk meminta investasi kepadamu. Katakan sesuatu, apa yang kamu khawatirkan? See you. Terima kasih kepada semua senior yang telah berinvestasi.
See you. Ini sungguh luar biasa, asalkan Nona Chen setuju, itu sudah cukup. Namun, para senior mungkin salah paham. Saya tidak membutuhkan investasi sebanyak itu. Nona Chen, silakan saja katakan. Kita beberapa orang, ratusan miliar, mungkin tidak bisa, puluhan miliar, dengan mudah. Beberapa ratus juta. Para senior, sebenarnya paling banyak, 100 juta sudah cukup, karena kita semua sudah datang. Setiap keluarga saya, bisa menyumbang 100 juta, bagaimana? Boleh. Kita membantu Nona Chen, langsung beri. Bukan investasi, bukan juga pinjaman. Ini adalah investasi, tidak perlu langsung diberi. Nona Chen, tidak apa-apa, 100 juta, ya, ini cuma uang sedikit saja. Iya, ini nggak seberapa. Sudah bilang kan suruh kalian investasi, mau ngapain sih? Iya, Nona Chen, ini adalah investasi. Apakah para senior keberatan untuk datang ke perusahaan Huating untuk menandatangani kontrak? Tentu saja tidak keberatan. Kakek. Maaf, saya tidak bisa menandatangani kontrak dengan Anda. Namun, keluarga Chen pasti bisa mendapatkan proyek itu. Aku jamin, kau. Ayah. Para bos itu, apakah kau yang memanggil mereka? Memang aku yang melakukannya. Bagaimana kau bisa melakukannya? Ini benar-benar luar biasa. Duduklah. Sangat mudah, perkenalkan proyek ini dengan baik. Buat mereka tahu, ini adalah kesempatan besar. Tidak mungkin. Waktu itu ketika saya mencari investor, pengenalan ini bahkan lebih rinci daripada kamu. Lalu mengapa mereka menolak saya? Saya mengusulkan dua orang, satu adalah King Yu Longwei, dan yang satunya lagi adalah Long Shuai dari Beijing. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, kemudian mereka setuju untuk berinvestasi. Itu Long Shuai dari Beijing, tidak ada hubungannya dengan kita, tapi proyek ini, memang ada hubungannya dengan mereka. Mereka akan mengetahuinya begitu mereka menyelidiki. Para investor ini tidak bodoh. Benar, proyek ini, lagi pula, diputuskan oleh Direktur Wu. Ada juga perintah dari pengawal naga giok hijau. Mereka pasti menganggapnya sebagai latar belakang kami. See you, Chen Yuan. Apakah itu kamu yang membujuk para bos satu persatu? Iya. Saya benar-benar mengeluarkan banyak usaha. Chen Yuan. Terima kasih banyak. Kali ini semua berkat kamu. Iya. Chen Yuan kali ini kontribusinya paling besar. Saya kira proyek ini hanya bisa mengandalkan tuan tua. Iya, sampai sekarang aku masih merasa agak tidak nyata. Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi. Sekarang, aku akan memasak makanan enak untuk kita. Keluarga kita akan merayakannya dengan gembira. Aku akan membantumu. Oh ya, Chen Yuan, sekolah sepupu Zhao Min libur. Katanya mau main ke rumah kita beberapa hari. Besok tolong jemput dia ya. Oke, tidak masalah. Zhao Min, ya kan? Saya kakak ipar kamu. Kamu sekarang di mana? Aku akan menjemputmu. KTV Royal Crown, ruangan VIP 666. Baik. Aku akan segera ke sana. Berikan aku sebuah ciuman. Bolehkah? Zhao Min, aku datang menjemputmu. Zhao Min. Dia adalah kakak iparmu. Dia orang terkenal. Loh, malam pertama pernikahan memperkosa kakak iparnya sendiri. Masuk penjara. Kenapa kakakku menyuruh dia menjemputku? Benar-benar memalukan. Zhao Min, pergi saja, pergilah. Aku akan pulang sendiri. Tidak perlu kamu jemput. Kakakmu menyuruhku menjemputmu. Kamu harus ikut denganku. Zhao Min sudah bilang suruh kamu pergi. Kenapa kamu masih berdiri di situ? Tuli. Cepat pergi. Benar. Zhao Min. Kakak Zuo kami akan mengantarnya pulang. Kamu jangan ikut campur. Ikuti aku. Jika kamu tidak ikut, tidak bisa menjelaskan pada kakakmu. Kamu pergi saja. Saya tidak kenal kamu. Saya akan kembali sendiri. Tidak menyangka, di sini ada begitu banyak gadis-gadis cantik. Malam ini harus seru. Eslah. Kalian siapa? Keluar dari sini. Saudara-saudara, di wilayah kami, dia menyuruh kami keluar. Kamu pergi, panggil bos mereka ke sini. Katakan ada wanita cantik di sini. Cepatlah datang. Kau teruslah mengamuk. Kalian semua harus berjongkok. Aku lihat siapa yang berani berdiri. Benar-benar seorang pengecut.
Kakakku benar-benar kasihan. Dia menikah dengan seorang pria yang penakut seperti tikus. Saya menyarankan kalian pergi. Kalau tidak saya akan melaporkan ke polisi. Adik kecil. Jika kau melaporkan ke polisi hari ini, malam ini kau tidak akan bisa pulang. Hahaha. Ternyata tuan kedua sudah selesai. Selesai total. Gadis ini sangat cantik. Ini adalah hadiahku untukmu. Kau memang anak yang berbakti. Panggil seseorang. Bawa gadis kecil ini untukku. Sisanya, pukul dia dan lempar keluar. Aku beri kalian 10 detik. Kalian semua keluar sekarang. Kedua tuan ada di sini. Kamu masih begitu sombong. Cari masalah. Berani menyakiti saudara-saudaraku. Lihat saja bagaimana aku menangani kamu. Kenal aku. Kenal. Berani seperti itu terhadap nenek moyang kedua, aku akan menghancurkanmu. Dengkok. Semua berlutut. Karena kamu mengenalku, maka ini akan mudah. Iya. Kau bilang, harus bagaimana? Serahkan saja pada tuan. Hari ini anak-anak terlalu banyak. Pergi. Ya. Zhao Min, pulanglah denganku. Kenapa kau melihatku? Palingkan wajahmu. Tidak mau, aku ingin terus melihatmu. Kakak ipar. Kau benar-benar tampan. Ya, semakin dilihat semakin tampan. Penuh karisma laki-laki. Aku tahu. Kakak ipar. Kamu memang sungguh hebat. Itu kan bos besar di dunia bawah. Tapi bisa-bisanya dia sujud padamu. Dan sangat mendengarkanmu. Kamu sebenarnya siapa sih? Urusan orang dewasa? Anak kecil jangan ikut campur. Saudara ipar, ibu dan sepupu saya. Semua menganggap kamu tidak berguna. Mereka memperlakukanmu seperti sampah. Identitas aslimu, mereka tidak tahu, kan? Jika mereka tahu, apa yang terjadi hari ini? Kakak sepupu, pasti akan mengagumi es kamu. Jangan ceritakan hal ini pada mereka. Yang penting kita tahu saja. Lalu, apakah ini rahasia kecil kita? Miner datang. Cepat duduk. Kau pergi jemput Zhao Min. Kenapa lama sekali? Zhao Min baru saja ada kegiatan klub. Setelah selesai baru keluar. Benar. Aku ada sedikit urusan. Tertunda. Menerima seseorang selama ini. Kukira, kau bahkan hal kecil ini saja tidak bisa melakukannya. Kukira, kau bahkan hal kecil ini saja tidak bisa melakukannya. Zhao Min, kali ini tinggal beberapa hari lagi ya. Sebelumnya kamu selalu tidak bisa tinggal lama lalu pergi. Iya. Miner, kebetulan 2 hari lagi, kakak perempuanmu ulang tahun. Kamu harus ikut ya. Tenang saja. Aku pasti akan tinggal beberapa hari lagi. Aku sudah menyiapkan untukmu segala makanan enak. Sangat membosankan. Kakak, suami kakak, dan ibu kakak, semuanya pergi bekerja. Suami kakak, aku akan membawamu jalan-jalan. Kakak ipar. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kakak ipar, bangunlah. Aku tidak mau pergi. Oh ya, lusa. Adalah ulang tahun kakakku. Kamu siapkan hadiah apa? Oh ya, memang harus disiapkan. Ayo, kamu ikut aku sebentar. Kamu terus melihatku kenapa, kakak ipar? Aku melihat kakakku dan tante-tante mereka. Kau sama sekali tidak baik padaku. Lebih baik, kalian saja langsung bercerai. Kau ingin aku menjadi bujangan, bukan? Kau bercerai dengan kakak sepupuku. Aku akan langsung menikah denganmu. Lihat, saya sama cantiknya seperti kakak saya. Bahkan lebih muda darinya. Coba pertimbangkanlah. Kakak ipar. Coba pertimbangkanlah. Lihatlah saya yang secantik ini. Tubuh saya masih sangat bagus. Kalau kamu terus seperti ini, aku akan bilang ke kakakmu. Lusa ulang tahun kakak. Kamu tidak mungkin berniat memberinya hadiah ulang tahun. Sesederhana itu kan? Aku bukan tipe pria yang tidak romantis. Kakak ipar, kamu benar-benar ingin memesan di sini. Tempat ini adalah restoran termegah di kota. Namun,
Tempat ini harus dipesan sebulan sebelumnya. Sekarang memesan, saya tidak tahu, terlambat. Dan masih ada aturan ini, kenapa saya tidak tahu? Tidak masalah, tidak ada masalah besar. Saya bisa menyelesaikannya. Tuan besar memang berani. Tuan Nyonya. Mohon tunjukkan kartu makan Anda. Saya tidak punya. Saya datang untuk reservasi. Lusa saya ingin menyewa tempat ini. Maaf, Tuan, di tempat kami perlu memesan sebulan sebelumnya melalui situs web. Jika tidak bisa makan di sini. Apa yang saya katakan? Kamu tidak mengerti. Saya bilang, Lusa, saya akan menyewa tempat ini. Ini bukan tempatmu membuat keributan. Kamu tahu berapa biaya untuk menyewa tempat ini sehari? Itu jumlah yang bahkan tidak akan bisa kamu hasilkan seumur hidupmu. Siapa itu? Berani sekali berbuat onar di sini. Aku ingin sekali melihat putra mahkota keluarga mana ini. Zhao Min, adik kelasku, ada apa kau di sini? Zhao Min adalah adik kelasku tersayang. Dia yang memesan tempat ini, langsung diatur. Mengerti? Bukan dia yang memutuskan, Nona, dia yang memutuskan. Dia akan ada di sini, seharian penuh, lupa memperkenalkan. Ini dia, ini pacarku. Zhao Min, kamu sampai harus menghindar dariku. Tidak perlu sembarangan mencari pria, untuk jadi tameng. Tidak kok. Aku tidak bohong padamu. Kemarin kami masih tinggal di satu kamar. Zhao Min, kamu ini suka mencari pria tua untuk tidur denganmu. Benarkah? Apa yang kamu katakan tadi? Ulangi sekali lagi. Bagaimana kamu bisa dalam waktu 10 menit membeli restoran keluarga kami? Tinggal 2 menit lagi. Waktunya sudah tiba. Saya ingin lihat. Bagaimana Anda akan membeli restoran keluarga kami? Tuan Xiao, ini adalah kontrak yang telah disiapkan untuk Anda. Silakan dilihat. Bahkan kontraknya juga sudah dibawa. Jangan-jangan itu palsu. Benar-benar lucu. Hei, Pak, ada apa? Saya sedang di pusat kota Suzhou. Anak yang boros. Kamu tahu kan kamu? Restoran keluarga kami sudah selesai. Saya salah apa sih? Cuma seorang miskin jelek. Saya bilang ya, itu orang besar. Segera minta maaf padanya. Kalau tidak, seluruh keluarga Liang kami akan hancur. Tuan Xiao yang terhormat, mulai hari ini, Anda adalah pemilik restoran ini. Silakan masuk. Tuan, tunggu. Aku masih punya satu hal lagi yang harus kuurus. Tadi kau menghina Zhao Min, kan? Sekarang berlutut dan minta maaf padanya. Maka aku akan melepaskanmu. Nona Zhao, aku salah. Aku meminta maaf kepadamu. Maaf. Tuan Xiao, kau Xiao Chen Yuan? Kau Chen Suhua? Benar-benar kau. Teman lama, sekarang kau sudah sehebat ini. Restoran kelas atas. Kamu bilang akuisisi. Ya, akuisisi. Kamu barusan ngomong apa? Ulangi sekali lagi. Kakak ipar, jangan marah, jangan lupa, tujuan kita datang hari ini. Kak Liang. Kami lusa, berencana untuk memesan tempat ini. Bagaimana menurut Anda? Tidak mungkin. Restoran kami harus memesan sebulan sebelumnya. Dan tidak bisa disewa seluruhnya. Saya akan membayar 2 kali lipat. Lalu bagaimana? Kelihatannya kamu cukup kaya. Ya, begini. Mulai sekarang, restoran kami akan ada aturan baru. Anjing. Dengan mereka berdua, tidak diizinkan masuk. Tuan muda, apa maksud Anda? Tamu seperti apa yang bisa kami terima? Tapi anjing dan mereka berdua, kita dengan tegas tidak menerima, ya? Benar, itulah maksudnya. 3 anjing dilarang masuk. Liang Tao, apa maksudmu? Apakah kamu sedang membalas dendam? Benar, saya sedang membalas dendam pribadi. Restoran ini adalah milik keluarga kami. Saya ingin menerima siapa saja yang saya inginkan. Kamu tidak berhak ikut campur. Kamu. Saya tanya sekali lagi. Apakah akan diterima atau tidak? Saya beritahu kamu ya. Seumur hidup ini, tidak mungkin. Saya beri kamu 10 menit untuk urus restoran keluarga Liang di pusat kota. Dia mengakuisisi saya. Kakak ipar. Tidak mungkin diakuisisi. Kekuatan keluarga Liang terlalu besar. Saya tertawa sampai mati. Ada orang yang berani mengakuisisi restoran keluarga Liang kami. Apalagi dalam waktu 10 menit. Kakak ipar. Kita tetap pergi saja. Kamu coba lihat restoran lain. Itu tidak bisa. Aku sudah tertarik di sini. Jika mereka tidak melayani, aku akan beli restoran ini. Sombong. Saya ingin melihat bagaimana caramu membeli restoran keluarga kami dalam waktu 10 menit.
Ternyata memang kamu. Wow, teman lama, sekarang kamu sudah sehebat ini, restoran bintang 5. Kamu bilang akuisisi, ya sudah akuisisi. Tidak menyangka kamu adalah manajer restoran ini ya, kamu juga luar biasa. Saya seberapa hebatnya pun, tetap tidak sehebat kamu. Sekarang kamu adalah bos saya. Oh, ngomong-ngomong, aku masih harus menyelesaikan beberapa prosedur untuk akuisisi restoran ini. Ada beberapa prosedur yang harus dijalani. Aku akan mengurusnya. Tunggu sebentar. Tentang akuisisi restoranku ini, jangan sampai tersebar luas. Aku lebih suka yang lebih tertutup. Oh ya, satu lagi. Lusa ya, ada reuni teman sekelas. Saat itu ya, kau harus datang ya. Bisakah aku tidak datang? Kalau begitu aku akan menceritakan kejadian hari ini. Jangan-jangan. Saya pergi ke kantor pusat, ya, nanti kamu telepon saya, ya, jadi kita sudah sepakat, kan? Baik. Kakak ipar, kamu memang luar biasa. Seandainya ada pria yang juga seperti ini untukku, jika mengatur pesta ulang tahun, saya pasti akan mencintai esnya. Kakak ipar. Mengenai pembelian restoran ini, mengapa harus begitu rendah hati? Kamu harus memberitahu kakak Siyu. Dia pasti akan terharu. Beberapa hal, jangan terlalu mencolok. Harus sedikit demi sedikit, secara perlahan beritahu kakakmu. Lagi pula, seorang pria harus punya sedikit rasa misteri, baru bisa menarik perhatian. Oh iya, hati-hati saat berbicara, jangan bocorkan padaku. Tenang saja. Mulutku sangat rapat. Sekarang, tempat pesta ulang tahun sudah diatur, hadiah ulang tahun juga sudah saya atur. Selanjutnya, kita hanya menunggu. Semua sudah dipesan, restoran yang sangat mewah ini, apalagi yang harus diberi hadiah. Rahasia. Kau hari ini adalah pesta ulang tahunmu, nanti akan ada orang yang memberikanmu kejutan besar. Loh, ya, benar sekali. Tempatnya kita tentukan di kota kita, hotel paling mewah. Hotel Tianlong. Itu terlalu mahal, makan dan minum seenaknya saja, sudah menghabiskan puluhan ribu yuan. Aduh, ulang tahunku, asal bisa dirayakan saja sudah cukup. Aduh Siyu. Ini bukan yang kami pesan. Ini pesanan orang lain. Lagi pula, itu adalah yang paling mewah di hotel, paket teratas. Jangan dilihat, pasti bukan dia. Dia ingin mengadakan pesta ulang tahun untukmu, tapi dia juga tidak mampu. Oh, si Tian datang, silakan duduk. Beberapa minuman keras dan kosmetik kau tidak sopan, kau datang saja sudah cukup, kan? Kenapa masih membawa hadiah? Siyu, masih secantik ini ya, hari ini ulang tahunmu, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu, kamu pasti akan suka. Terima kasih. Begini, waktu sudah agak larut. Mari kita langsung ke hotel. Siyu, ayo kita cepat pergi. Ibu belum pernah ke sana. Hotel Tianlong. Tunggu. Ada apa? Ada masalah lagi? Siyu, sebenarnya, aku sudah memesan pesta ulang tahun untukmu di restoran. Aku akan membawamu ke sana. Kamu memesan pesta ulang tahun. Lalu bagaimana? Orang lain memesan di Hotel Tianlong. Satu meja saja harganya puluhan ribu. Kamu bagaimana? Tuan Xiao. Makanan yang saya pesan hari ini, jika tidak pergi, ratusan ribu akan hilang. Meskipun kamu sudah pesan pesta ulang tahun, kerugiannya hanya beberapa ratus ribu saja. Aku akan mengganti rugi padamu. Kamu ganti rugi padaku. Aku khawatir kamu tidak mampu menggantinya. Kamu ganti rugi padaku. Aku takut kamu tidak mampu membayar. Kamu pesan di mana? Aku yang pesan, di Hotel Tianlong. VIP 888, ruang VIP, standar minimum 120 ribu. Aku pesan di restoran Huating Jinzuo. Apa? Huating Jinzuo. Makan sekali di sana. Harganya lebih dari 200 ribu. Kamu? Aku bahkan tidak bisa memesan makanan di sana. Kamu bisa di sana. Saya pesan satu meja. Saya tidak pesan satu meja. Saya sewa seluruh restoran. Kamu tahu berapa biaya untuk sewa sehari? Xiao Chen Yuan, kamu tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Menyewa seluruh Golden Tower. Ibu, apa kamu tidak percaya padaku? Sekarang kita bisa pergi. Chen Yuan. Jangan katakan apa-apa lagi.
Karena Xiao bilang, dia telah menyewa seluruh Golden Tower. Mari kita lihat saja. Lagi pula ini sewa seluruh tempat seharian. Kalau tidak pergi, rugi banget. Si Titian. Jangan dengarkan omongannya, dia mana bisa sewa tempat segitu. Pak Chen. Saya melihat Tuan Xiao, sangat yakin. Maka seharusnya tidak salah, kan? Ayo kita lihat. Kita lihat bagaimana kau menyelesaikan ini nanti. Jika tidak memiliki kemampuan, janganlah sok mampu. Sungguh memalukan. Ayo, ayo. Kau percaya padaku, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau bahkan menyebutkan restoran lain. Aku masih bisa mencari cara. Tapi Huating Jinzuo ini, meskipun kau sangat kaya sekalipun, juga belum tentu bisa menyewa seluruh ruangan. See you. Hari ini adalah ulang tahunmu. Bagaimana aku bisa mengecewakanmu? Tenang saja, aku sudah mengaturnya. Selamat ulang tahun. Restoran Huating Jinzuo, selamat ulang tahun untuk Nona Chen Xiu. Semoga panjang umur. Anda adalah satu-satunya yang mengadakan pesta ulang tahun di restoran Huating Jinzuo kami. Atas nama restoran kami mengirimkan doa yang tulus. Xiu, aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk melindungimu. Chen Yuan. Hari ini aku sangat bahagia. Yang penting bahagia. Membuatmu bahagia adalah tanggung jawabku. Sebenarnya hadiah ulang tahunmu, aku juga sudah mempersiapkannya untukmu. Kita sudah saatnya memiliki rumah sendiri. Nanti, tidak perlu tinggal bersama papa dan mama lagi. Ini yang kamu beli? Dari mana uangmu? Termasuk soal menyewa seluruh gedung Jinzuo. Apakah kau menyembunyikan sesuatu dariku? Jika kau tidak ingin mengatakannya, tidak apa-apa, aku percaya padamu. Jika suatu hari kau ingin menceritakannya, ceritakan padaku. Kau tidak takut aku akan melakukan sesuatu tentang hal-hal yang melanggar hukum. Jika kau berani melakukan hal-hal yang melanggar hukum, aku akan menjadi orang pertama yang melaporkanmu. Ayo, Chen Yuan, mari kita lihat rumah kita. Baik. Hati-hati tangga, pengingat hangat. Silakan, silakan pelan-pelan. Hati-hati tangga, hati-hati tangga. Inilah Huating Jinzuo. Ini terlalu mewah, ya, pelan-pelan. Tentu saja, orang besar yang bisa makan di tempat ini. Orang penting. Oh iya. Restoran Jinzuo ini. Setelah reservasi berhasil, mereka akan memberikan kartu berlapis emas. Hanya dengan kartu emas, kamu bisa masuk. Tuan Xiao. Kartu emas Anda di mana? Bisakah Anda mengeluarkannya? Izinkan kami melihatnya. Saya tidak punya kartu emas. Saya sudah memesan seluruh restoran ini. Ini berbeda dengan pemesanan saya. Baiklah. Kalau tidak ada ya tidak ada. Jangan ngomong yang tidak jelas di sini. Si Tian. Dia memang selalu seperti itu. Suka bilang sesuatu yang tidak masuk akal. Pak Chen. Saya anggap saja begitu. Mari kita lihat leluconnya. Sekarang juga sudah tidak terlalu pagi. Di sana seharusnya sudah hampir siap. Mari kita pergi ke Tianlong. Ya, benar, benar. Ayo, ayo, ayo. Tunggu dulu. Meskipun saya tidak memiliki kartu emas, tapi apakah bisa makan di sini? Masuk dan lihat saja. Kan sudah tahu. Hei, kamu tidak punya kartu emas. Kenapa masuk? Kamu masuk juga akan dikeluarkan oleh orang. Xiao Chen Yuan, maksudmu apa sih? Kamu harus membuat keluarga kami memalukan di depan umum. Baru kamu senang, ya? Kalau begitu, bagaimana kalau kita masuk dan lihat saja? Mungkin Chen Yuan sedang mengatakan yang sebenarnya, Paman dan Bibi. Karena Xiu sudah mengatakan seperti itu, maka kita masuk dan lihat saja. Ya, bagus juga. Buka saja. Kak, selamat ulang tahun. Masih mau datang ke perusahaan kita, buat keributan?
Kalian siapa? Masuk sini ngapain? Kamu itu kepala proyek, kan? Benar, kan? Model ceki proyek. Tidak benar. Kalian ini termasuk penjualan paksa, membodohi penduduk desa kami, semua. Apa maksudmu? Kamu tidak paham, kalian akan rugi, atau proyek kalian, maaf. Semua prosedur kami sudah sesuai dengan F dan G. Jika kalian merasa model ceknya tidak tepat, kau seharusnya tidak datang kepada kami. Seharusnya kau pergi ke kantor ceki. Kami tidak bisa mengurus hal-hal itu. Kami hanya orang kasar. Yang kami tahu hanya kalian membangun sesuatu di tanah kami. Dan siapa orangnya yang menyuruh kalian datang? Aku, tidak ada. Siapa yang menyuruh? Aku hanya mewakili para penduduk desa yang malang ini. Katakanlah, berapa banyak yang kau mau? Kami sudah menghitungnya. Tambahkan lagi 1 miliar pada kami. Tidak mungkin. Kami tidak akan memberikan 1 sen pun kepada kalian. Baiklah. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah. Saudaraku, ayo pergi. Anakku, mereka pasti melihat kita kaya, mau menipu kita. Sekarang bagaimana? Hei, manajer. Ini buruk, lokasi proyek kita dirusak orang, proyeknya tidak bisa dilanjutkan lagi. Saya mengerti, proyeknya dihentikan sementara dulu, iya. Kakek. Wanita itu, Chen Xiu, dia merayakan ulang tahun, menutup seluruh Huating Jinzuo. Dia benar-benar menyewa semuanya. Ini juga terlalu berlebihan, kan? Keluarga Chen Xiu ini sungguh tidak berguna. Dulu kalau bukan karena kakek yang selalu membantu mereka, keluarga mereka sudah lama mengemis makanan. Sekarang sudah baik, kaya raya, berani sekali tidak mendengarkan kata-kata kakek. Iya. Saya juga tidak menyangka mereka berani menentang saya, tapi dulu mereka sekeluarga selalu menurut kakek. Itu Xiao Chen Yuan. Apakah kamu sadar? Sejak Xiao Chen Yuan kembali, semuanya berubah. Sekarang, semuanya telah berubah, sudah ditentukan. Lalu, apa hubungannya, proyek ini? Dia, Chen Xiu, juga, jangan harap bisa berjalan dengan lancar. Kamu. Apa pendapatmu? Proyek ini, kita tidak bisa berhasil. Dia, Chen Xiu, juga tidak akan berhasil. Aku kenal seorang tokoh besar, hanya dengan dia turun tangan. Tokoh besar ini adalah, di dunia bawah tanah, dikenal sebagai Tuan Serigala. Yaitu orang itu, yang mengalahkan lebih dari 100 orang. Orang yang kejam, konon katanya, dia karena masalah ini, baru dibebaskan tahun lalu. Dan, dia dan Xiao Chen Yuan, masih 1 J. Oke. Kamu, pergi undang Lao Ye untuk keluar dari gunung. Biayanya saya yang tanggung. Tenang saja, aku pasti akan baik-baik saja, memberi pelajaran pada putri. Chen Xiu. Tidak baik, terjadi masalah besar. Ayah kenapa? Di tempat kerja kita, baru mulai bekerja, ada yang tidak puas. Model ceki ini, bukan hanya sampai ke lokasi proyek kami, mereka memukul pekerja ini, dan bilang mereka akan datang ke perusahaan untuk membuat keributan. Kakak, saya hanyalah preman kecil saja. Saya salah. Saya mohon, ampuni saya sudah meminta maaf kepada Anda. Silakan katakan, siapa yang mengirimmu ke proyek di barat kota untuk membuat keributan? Cepat katakan, aku akan bilang, iya, Tuan Wolf yang mengirimku. Tuan Wolf, suruh dia datang menemui saya dalam waktu setengah jam. Sekarang juga, baiklah. Saya akan menelepon sekarang. Halo. Scarface, ada apa? Halo, Pak Lang, tolong aku. Ada masalah besar, cepatlah datang. Orang Pak Lang, berani juga mereka menyentuh. Mereka benar-benar berani sekali. Menunggu, kumpulkan saudara-saudaraku. Mas main saudara, Mas main di jalan mana kamu terlibat? Berani tidak? Sebutkan nama besarmu, Tuan Wolf. Ya. Proyek di barat kota. Siapa yang menyuruhmu? Yang kalian lakukan? Kau ini siapa? Berani sekali menginterogasi saya.
Tuan Serigala, cepat berlutut. Mereka adalah orang-orang dari Panglima Naga Perbatasan Utara. Perkara, semua sudah diurus. Baik. Hahaha. Apa yang terjadi, membuat kakak Wolf sebentar begitu senang, kelompok idiot keluarga Chen ini memberikan semuanya dengan percuma. 10 juta, katanya suruh saya mengurus proyek yang ada di barat kota, untuk membangunnya, menciptakan sedikit masalah. Saya kira, sudah bertemu dengan orang yang tangguh. Ternyata mudah diselesaikan. Uang yang diberikan dengan sia-sia. Saya tidak bisa tidak senang, kan? Hahaha. Proyek di barat kota. Penanggung jawab proyek. Apakah namanya Chen Xiu? Sepertinya ada seseorang. Namanya Xiu. Bagaimana? Nomor 2, kamu kenal dia? Sebagai saudara, izinkan aku memberi nasihat. Jangan pernah campur tangan dalam urusan ini. Wanita ini kita tidak bisa hadapi. Di sini juga ada aku, Lang Ye, orang yang tidak berani kuusik. Aku ingin melihat perempuan seperti apa yang tidak bisa kuusik. Perempuan ini sangat istimewa. Mengusiknya tidak ada akhir yang baik, termasuk kamu, Wolf G. Kamu juga tidak terkecuali. Hong Er. Apa maksudmu? Mengutuk aku seperti itu. Boleh. Aku ingin melihatnya. Wanita ini latar belakangnya apa? Dia di belakangnya adalah... Lang brother. Aku nggak bisa bilang. Dengarkan saran saudaramu. Jangan pernah pergi. Hong Er. Kamu meremehkan. Apakah aku, kakak serigala, tidak bisa? Cukup. Pergilah. Kak serigala. Aku sudah mengatakan yang perlu dikatakan. Semoga pilihanmu tidak akan disesali. Ada apa, sih? Ada masalah apa? Proyek kami diperhatikan oleh orang-orang jalanan. Mereka mengirim orang untuk memeras. Jika tidak diberi uang, mereka tidak akan pergi. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Tidak apa-apa, saya ada cara. Proyek besok, kalian teruskan saja. Benar. Lalu, kalau mereka masih mengganggu bagaimana? Percayalah padaku. King Yu. Selidiki untukku. Mereka adalah orang-orang dari Komandan Naga Xinjiang Utara, Tuan Serigala. Di sini tidak hanya beberapa orang itu, di luar masih ada pasukan yang bersenjata lengkap. Pikiran kalau kita berani melawan, mereka akan segera menembak kita. Tunduk, IND. Kakak, tidak mengenali Gunung Tai. Mari bicara dengan baik. Ada beberapa hal G. Saya tidak ingin mengulanginya lagi. Kakak besar. Kami yang salah. Semua itu karena menantu keluarga Chen, Jiang Shen, yang menyuruh saya melakukannya. Betul. Di sini ada kami, rekaman percakapan, dan rekaman transfer. Silakan periksa. Keluarga Chen benar-benar mencari es. Kami juga semua telah dibohongi. Tolong ampuni kami. Dengar-dengar proyek di barat kota, kalian sudah membongkar banyak, ya? Kakak, tenang saja. Sebanyak apapun yang dibongkar, kami pasti akan perbaiki untukmu. Semua beri saya, besok ke lokasi untuk kerja. Dengar nggak? Kakak, bagaimana kalau diproses seperti ini? Apakah Anda puas? Oh ya, saya juga sengaja. Untuk proyek di kota barat kami, tolong Anda, berikan perhatian lebih. Jangan menunda, mulai malam ini saja. Pagi besok saya harap melihat hasilnya. Iya. Maaf bertanya, kakak, hubungannya dengan Nona Chen Xiu. Apa ya? Dia istriku. Cukup. Kalian kerjakan pekerjaan kalian dengan baik. Saya akan kembali. Baik. Tenang saja, pasti akan memuaskan Anda. Tuan Wolf, bagaimana dengan urusannya? Jiang Shen, kamu sedang menipu saya? Ya, tunggu sampai saya kembali. Saya akan urus kamu. Hei, Tuan Besar Lang, bagaimana urusan itu? Jiang Shen, kau menjebakku. Tunggu sampai aku kembali, akan kuhabisi kau. Hei. Ada apa? Masalahnya sudah diselesaikan. Tuan Lang bilang. Kita hampir saja membahayakan es, dan bilang, tidak akan memaafkan kita. Ini. Apa yang terjadi? Cepat, segera periksa. Kemarahan Tuan Wolf, keluarga Chen kami benar-benar
tidak bisa menanggungnya. Saya akan segera pergi. Bagaimana? Apakah mereka datang mencari masalah? Mereka benar-benar datang. Tapi agak aneh. Aneh. Anehnya bagaimana? Preman-preman yang datang kemarin, semua bekerja di lokasi proyek kita. Lagi pula, lebih giat daripada pekerja kita. Apa? Apa yang kalian ingin lakukan? Kuberitahu kalian ya, uang tidak ada. Nyawa satu. Jika kalian datang lagi untuk membuat masalah, akan kulaporkan ke polisi. Tidak berani, tidak berani. Nona Chen Xiu. Tuan Chen Jianbin, halo. Mereka semua memanggil saya Wolf Ye. Dalam beberapa hari ini saya telah membuat masalah bagi kalian berdua. Saya merasa sangat malu. Kemarin malam mereka mengerjakan proyek pembongkaran. Saya sudah menyuruh mereka untuk memperbaikinya semalam. Oh ya, mulai hari ini. Di bawah saya, ada sekelompok saudara-saudara. Semua akan diatur oleh kalian, hingga pekerjaan selesai. Kami tidak akan menerima biaya apapun. Apa? Kalau begitu, saya permisi. Anakku. Ada apa ini? Saya juga tidak tahu. Apakah itu? Siu, kamu kembali, bagaimana? Masih ada yang membuat keributan. Chen Yuan, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Bagaimana preman-preman itu berubah sikapnya drastis sekali? Tidak ada apa-apa kok. Saya kenal dengan bos serigala, teman-temannya juga, hubungannya baik denganku, jadi pasti akan memberi aku muka. Orang seperti itu ke depannya, lebih baik kau hindari saja. 5 juta sebelumnya, juga kau pinjam dari teman dekatmu, ya? Kurang lebih begitu. Baiklah, tunggu aku sampai mendapatkan uangnya. Kita akan segera menyelesaikan ini. 5 juta, kembalikan saja. Baik, semua aku serahkan padamu. Kalian datang ke rumahku untuk apa? Apa sebenarnya yang telah kalian lakukan? Sampai membuat Tuan Serigala marah. Sekarang sudah selesai. Tuan Lang akan meminta pertanggungjawaban kita. Kalian puas sekarang? Cepat kau, minta maaf kepada Tuan Lang. Kalau tidak, keluarga Chen kita akan hancur. Keluarga Chen kalian akan hancur. Apa urusan kami? Ternyata orang-orang itu, mereka yang menemukannya. Apa, bagaimana mungkin, mereka bukan yang kami cari. Iya. Ini adalah Xiao Chen Yuan. Xiao Chen Yuan telah menyinggung mereka. Mereka memberitahu kami untuk datang. Cepatlah kalian, minta maaf kepada mereka. Kalian sendiri yang melakukan. Tanggung sendiri akibatnya. Baiklah. Jangan berkelit lagi. Kalau mau minta maaf, pergilah sendiri. Kami tidak akan pergi. Kamu berani memukul kami. Aku akan bunuh kamu. Kamu seorang buruh tani, berani-beraninya menantangku. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Aku beri kamu 2 nyali. Mau apa kamu? Lelaki serigala. Anda bagaimana bisa datang? Mengapa kamu di sini? Bawa mereka berdua keluar. Cepat, iya. Tuan Wolf, Tuan Wolf, saya salah. Ampuni saya, Tuan Wolf, Tuan Serigala. Kau bebaskan kami berdua. Nona Chen Xiu. Ini 10 juta. Ini adalah masalah yang disuruh keluarga Chen cari. Sebagai imbalannya, tanpa kurang sepeser pun. Semua untukmu. Kakak Lang, kamu benar-benar sopan ya. Kita semua kan teman. Tapi karena Kakak Lang sudah berbaik hati, kita tidak akan terlalu sopan. Chen Yuan, uang ini tidak bisa kami terima. Aduh, tidak usah terlalu sopan. Kita kan saudara. Hanya sedikit perhatian. Nah, perhatian ini sudah sampai. Tidak ada urusan lain. Kalau begitu, saya pergi. Berikan saja. Apa ini? Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti.
Tidak boleh menyembunyikan dana pribadi. 10 juta ini akan saya simpan dulu untukmu. Saya yang akan menyimpannya untukmu dulu. Baiklah, sayang. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kamu jemput saya ya. Keluargaku sudah tahu. Siapa? Teman lama. Memintaku untuk ikut. Reuni teman sekolah, tidak ikut pun tidak bisa. Baiklah, cepatlah bersiap. Aku tidak akan mengantarmu. Nanti aku masih ada rapat di kantor. Aku kira kau akan membawa Chen Xiu juga. Naik mobil saja. Ngomong-ngomong, pekerjaanmu apa? Sampai menghasilkan uang sebanyak itu. Aku bilang aku berjualan JH. Kau percaya? Percaya? Kenapa tidak percaya? Lagi pula, keberanianmu yang luar biasa. Sudah pernah kurasakan. Kau jangan sampai keceplosan. Ya, aku tidak mau menjadi pusat perhatian. Tenang saja. Chen Suhua. Chen Banhua ya. Banhua memang pantas menjadi Banhua. Ternyata masih seindah dulu. Ayo. Yo. Bukankah ini Xiao Chen Yuan, orang yang terkenal di masa itu? Aku benar-benar tidak menyangka, kau masih bisa datang. Aku sebenarnya tidak ingin datang. Cepat, silakan masuk, hanya menunggumu. Kita bersama-sama. Pergi, yuk. Duduk, jangan sungkan-sungkan, duduk. Xiao Chen Yuan. Benar-benar Xiao Chen Yuan. Dia bahkan datang ke reuni teman sekelas. Benar-benar Xiao Chen Yuan. Dia ternyata datang, ikut reuni sekolah. Xiao Chen Yuan, kau sendirian duduk di pojok, sedang apa? Sini bergabung dengan kami. Ceritakan juga pada kami. Apa yang terjadi padamu di JE? Saya juga mendengarnya. Dia baru saja keluar dari Ye. Tidak punya pekerjaan, itu satu hal. Tapi dia masih tinggal bersama mertua, di sebuah rumah yang reot. Sungguh memalukan. Tentu saja. Saya dengar, Xiao Chen Yuan masuk daftar hitam di berbagai perusahaan. Siapa yang mau mempekerjakan seorang LGF sebagai karyawan? Chen Yuan. Kita kan teman sekelas. Begini saja. Perusahaan saya, termasuk makan dan tempat tinggal, 4.000 yuan. Melihat tubuhmu, pasti bisa. Jangan bercanda lagi tentang Chen Yuan. Sekarang dia punya usaha sendiri. Usaha sendiri. Chen Banhua, jangan-jangan kau memelihara Xiao Chen Yuan. Tadi aku lihat, dia datang bersamamu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Saya lihat, Chen Banhua ini sangat setia. Ya, Xiao Chen Yuan sudah seperti ini. Dia masih sangat peduli padanya. Kamu harus segera bertindak. Tenang saja. Saya tidak akan kalah dari LGF. Semua jangan terburu-buru, ya. Seseorang yang besar. Jangan-jangan. Dia si Cheng Ling. Tentu saja, kamu belum tahu. Ayah si Cheng Ling, sekarang sudah menjadi kepala distrik. Suruh LZ datang ke sini, minta maaf padaku. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai. Kamu minta aku, LZ, untuk minta maaf padamu. Xiao Chen Yuan, apa kamu gila? Kamu tahu, siapa ayahnya Xia Sao? Apa kamu tahu, dia minta maaf, kamu berani terima? Benar. Kamu kira kamu siapa? Ingin meminta permintaan maaf dari ketua distrik? Kamu yang baru saja keluar dari Ye, LGF. Kamu layak? Chen Yuan, apa kamu gila? Xiao Chen Yuan. Aku sudah memberimu muka, kan? Aku tidak akan menunjukkan warnamu. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting. Kau berani memukul Tuan Xia? Kau tidak ingin hidup lagi? Kalian semua berdiri di sana. Cepat telepon LZ untuk meminta maaf. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ayah, cepat datang dan selamatkan aku. Xia Longfei,
Kan, cepat datang dan minta maaf padaku. Namaku Xiao Chen Yuan. Aku beritahu kamu. Aku akan menyusahkanmu, dan juga Chen Xiu. Aku juga tidak akan melepaskannya. Chen Yuan, kamu telah membuat masalah besar. Kamu harus cepat lari. Lari sejauh mungkin. Cepat. Kenapa saya harus lari? Saya masih harus menunggunya. LZ, dia datang untuk meminta maaf. Ayah, akhirnya kau datang. Cepat selamatkan aku, anak durhaka. Tidak apa-apa kan? Aku anakmu. Lihatlah, aku yang terluka. Aku tidak apa-apa, syukurlah. Maaf mengganggu Anda. Masalah ini, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Bagaimana bisa seperti ini, anak yang boros ini? Apa kamu ingin membunuhku? Tuan Xiao, ini bukan gedung perkantoran wali kota. Sekretaris pertama, Wu Xiaoliang, ya, dia. Begitu dia muncul, pada dasarnya mewakili wali kota yang muncul. Kau tidak apa-apa kan? Aku sangat khawatir padamu. Tadi Zhou menelpon lebih dari 10 kali, mengira ada masalah besar. Sekarang dia sedang rapat di luar, tidak bisa datang. Dia sengaja berpesan padaku untuk datang melihatmu. Aku baik-baik saja. Pak Zhou sudah repot-repot. Nanti saya akan mentraktir beliau makan mie. Baik-baik, saya pasti akan menyampaikannya. Jika wali kota Zhou mendengarnya, pasti akan sangat senang. Kepala distrik Xia, ada apa ini? Semua salahku. Kesalahanku karena kurang mendidiknya, sehingga anakku menghina Tuan Xiao. Tuan Xiao, semua salahku. Jika Tuan ingin menghukum, hukumlah aku saja. Sudahlah, itu semua hal kecil. Bawa dia pergi. Jangan sampai aku bertemu dengannya lagi. Tuan Xiao, saya pasti akan mendidik anak saya dengan baik, dan tidak akan membiarkannya keluar lagi, membuat masalah lagi. Pertemuan kelas ini benar-benar membosankan. Su Hua, aku pergi dulu, kalian lanjutkan saja. Baik. Xia Sao. Tapi kamu akhirnya datang juga. Xia Sao, apakah kamu masih ingat aku? Saya Wang Yubo. Waktu kita sekolah dulu, saya pernah membantumu bertarung. Xiao Bo, kan? Ingat. Xia Sao masih ingat saya. Apakah semua orang sudah mendengarnya? Tuan Xia, perusahaan kami sedang mempersiapkan sebuah proyek yang membutuhkan persetujuan dari pimpinan atas. Kami berharap Tuan Xia dapat memberikan beberapa kata yang baik. Tentu. Oh ya, bagaimana dengan teman sekelas kami itu, Ki J, kakak ipar, sedang jongkok di dekat J. Anak itu sudah datang belum? Xia Sao, bagaimana mungkin anak itu tidak datang? Sekarang seluruh industri sedang membicarakan FS dia. Pasti dia akan datang untuk meminta bantuan Anda. Xiao Chen Yuan, cepat datang ke sini. Sampaikan salam untuk Tuan Xia. Ini meremehkan Tuan Xia? Ya, jangan-jangan. Xiao Chen Yuan dulu adalah orang terkenal. Ayah saya sering menyebut namanya. Bahkan menyuruh saya belajar dengan baik darinya. Belajar bagaimana Ki J kakak ipar? Apa yang kamu tunggu? Cepat datang sini. Xiao Chen Yuan. Apa kamu ingin Xian Sao meminta kamu bangun sendiri? Xiao Chen Yuan, cepat datang. Jangan terlalu sombong. Xiao Chen Yuan, kamu hebat juga. Ini pertama kalinya ada orang yang berani tidak menganggapku serius. Aku beri kesempatan sekali. Pergi dari sini. Aku suruh kamu pergi. Apakah telingamu tuli? Chen Yuan, cepat bangun. Minta maaf pada Tuan Xia. Tuan Xia bukan orang yang bisa kamu ganggu. Cepat bangun. Bersujud dan minta maaf pada Tuan Xia. Kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya. Suruh LZ kemari untuk meminta maaf padaku. Kalau tidak, masalah ini belum selesai.